James Ravens beradaptasi dengan cuaca panas Surabaya jelang Piala AFF U19 2024. Striker naturalisasi James Ravens memiliki jadwal padat. Dia kini sudah bergabung ke Timnas Indonesia U19, tapi sebelumnya Ravens menjalani agenda bersama Dordrecht U21. James Ravens rupanya tampil dalam sebuah laga pramusim bersama Dordrecht U21 melawan Ado Den Haag U21, Sabtu 6 Juli 2024. Di laga itu, Ravens sebenarnya punya peluang emas, tapi sayang timnya kalah 0-2. Memasuki Senin 8 Juli 2024, dia terbang dari Belanda ke Jakarta. Dalam momen ini dia berusaha menjalani recovery training. Ravens kemudian ke Surabaya bersama Timnas Indonesia U19 Rabu 10 Juli 2024 pagi dan mulai berlatih malam harinya. Dari situlah dia mulai mencoba beradaptasi dengan cuaca di negara baru. Maklum saja, cuaca Belanda tentu berbeda dengan Indonesia. Namun dia tidak menemui kendala saat berada di Jakarta. Dia justru merasakan cuaca panas saat berada di Surabaya. Sudah 2 hari di Surabaya, dia masih mencoba untuk menyesuaikan diri dengan suhu kota pahlawan. Mulai terbentuk chemistry pemain asing dan lokal Persebaya semakin kompak. Kehadiran sejumlah pemain asing dan rekrutan baru membuat Persebaya Surabaya memerlukan waktu untuk menyatu. Namun mereka sudah mulai menunjukkan kekompakan. Seperti diketahui, ada 5 pemain asing baru dari 6 yang sudah dimiliki Persebaya Surabaya. Pemain lawas yang tidak perlu adaptasi adalah winger asal Brazil, Bruno Moreira, yang bahkan didapuk sebagai kapten musim ini. 5 pemain lainnya adalah Slavko Damjanovic, Gilson Costa, Mohamed Rashid, Francisco Rivera, dan Flavio Silva. Nama-nama ini perlahan mulai menyatu untuk permainan yang diinginkan pelatih Paul Munster. Pelatih Paul Munster menyebutkan bahwa chemistry para pemainnya mulai terbentuk selama persiapan pramusim ini. Secara keseluruhan, skuad bajul ijo terlihat mulai kompak. Tampil di 2 kompetisi, Persib makin intens panaskan mesin. Persib Bandung mempersiapkan diri untuk BRI Liga 1 dan AFC League 2. Persib Bandung menggelar gym internal di lapangan Sport Jabar, Arca Manik, Bandung, Jumat 12 Juli 2024. Dalam gym internal tersebut, pelatih Bojan Hodak membagi 2 tim untuk melihat kesiapan pasukannya menghadapi Piala Presiden 2024, BRI Liga 1 2024-2025, dan AFC Champions League 2. Namun, dalam gym internal ini 2 penyerang asal Brasil, David Silva dan Ciro Alves, belum diikutsertakan lantaran baru 2 hari bergabung dengan tim. Menurut Bojan, persiapan pemainnya sudah cukup oke dan bagus. Yang terpenting menurutnya tidak ada pemain yang cedera dan kedua tim bermain dengan kompak. Walau masih kekurangan pemain, Bojan mengaku pada ajang gym internal tersebut sudah cukup untuk dilihat kesiapan para pemainnya menghadapi Piala Presiden 2024, di mana Persib akan melakoni laga perdana pada 19 Juli 2024 nanti di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Cirus Margono dilepas Panathinaikos. Cirus Margono berstatus tanpa klub setelah dilepas Panathinaikos per 1 Juli 2024. Lantas, apakah kiper 22 tahun ini bakal diboyong klub Liga 1 2024-2025 atau tetap memilih berkarir di luar negeri alias abroad? Nama Cirus Margono pertama kali muncul ke permukaan pada 2021. Saat itu muncul kabar ada kiper keturunan yang berkarir di Yunani, tepatnya di Liga 2 Yunani bersama Panathinaikos B. Setelah melalui proses yang panjang, Cirus Margono akhirnya resmi mendapatkan kembali paspor Indonesia pada Maret 2024. Peluang Cirus Margono untuk tetap abroad cukup besar mengingat ia selalu berkarir di luar Indonesia. Sebelum membela Panathinaikos B, Cirus Margono pernah bermain bersama 2 klub asal Amerika Serikat, yakni Kentucky Wildcats dan Denver Pioneers. Alexandre Pato sudah tidak bermain 10 bulan. Persib Bandung terus dihubungkan dengan Alexandre Pato. Tim berjulukan Maung Bandung itu memang masih memerlukan 1 pemain asing yang bertipikal menyerang. Spekulasi makin menguat tatkala Alexandre Pato mengikuti akun Instagram Persib, meski tidak diikuti balik oleh Maung Bandung ke akun Pato. Alexandre Pato bisa melengkapi kuota 8 pemain asing Persib Bandung yang sebelumnya telah memiliki David Silva, Ciro Alves, Tirone Del Pino, Matteo Kojijan, Nick Wipers, dan Kevin Mendoza. Transfermarkt mencatat sejak memulai berkarir profesionalnya pada 2006, Alexandre Pato telah membukukan 118 gol dan 58 assist dari 492 penampilan. Dia pernah membela klub besar seperti AC Milan dan Chelsea. Namun sejak Oktober 2023, Alexandre Pato sudah tidak bermain lagi. Penampilan terakhirnya terjadi pada September tahun lalu ketika membela Sao Paulo di Liga Brasil. Itu artinya Pato sudah tidak bermain sepak bola selama kurang lebih 10 bulan. Tanding di kota sendiri, Tony Firmansyah ingin timnas Indonesia U19 juara.
Tony Firmansyah jadi satu-satunya pemain asli Surabaya di skuad Timnas Indonesia U19. Kini dia bersiap untuk bertarung dalam Piala AFF U19 2024 yang digelar pada 17 sampai 29 di Surabaya. Gelandang milik Persebaya Surabaya itu sudah sebulan lebih bergabung dengan Timnas Indonesia U19. Dia juga dibawa saat skuad arahan Indra Safri itu tampil dalam Mauri Serivelo Turnamen 2024. Hal itu membuat Tony sudah lama meninggalkan Persebaya dan Surabaya. Tapi kini dia akan bertarung di kota kelahirannya sendiri dalam turnamen Piala AFF U19 2024. Tony ingin membawa Timnas Indonesia U19 menjuarai turnamen itu. Dia memiliki kepercayaan diri tinggi dengan bertanding di hadapan masyarakat Surabaya. Persebaya Surabaya berencana rekrut pemain asing untuk perkuat lini pertahanan. Pergerakan Persebaya Surabaya di bursa transfer jelang Liga 1 2024-2025 dipastikan masih berlanjut, sebab pelatih Persebaya Paul Munster dikabarkan masih ingin mendatangkan satu pemain asing yang bakal perkuat lini pertahanan. Keinginan Munster itu jelas karena Persebaya dinilainya masih kurang di lini belakang. Keputusan itu dibuat usai Munster mengevaluasi permainan Bajul Ijo di 3 laga uji coba terakhir mereka. Sejauh ini Persebaya Surabaya sudah memiliki 6 pemain asing, yakni Bruno Moreira, Flavio Silva, Gilson Costa, Muhammad Rashid, Francisco Rivera, dan Slavko Damjanovic. Nama terakhir adalah seorang bek tengah yang diproyeksikan menambal sektor belakang Persebaya Surabaya. Indra Safri ingin mengulang juara Timnas Indonesia U19. Sosok Indra Safri memiliki peran penting dalam mempersembahkan prestasi untuk Timnas Indonesia U19. Dia sukses membawa tim Garuda Muda meraih trofi juara Piala AFF U19 2013 di Sidoarjo. Saat itu muncul nama-nama yang jadi bintang andalan, sebut saja Evan Dimas, Muklis Hadi, Maldini Pali, Zulfiandi, Raffi Murdianto, Hansa Muyama, Paulo Sitanggang, Dimas Draja, dan lain-lain. Setelah itu belum ada lagi trofi Piala AFF U19 untuk Timnas Indonesia U19. Nah, kini ada Indra Safri menangani Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 pada 17 sampai 29 Juli tahun ini yang akan digelar di Surabaya. Kebetulan lokasi 2 edisi turnamen yang berselisih 11 tahun itu sama-sama di Jawa Timur. Indra Safri mengaku ingin kembali mengulang momen seperti pada 2013.